Shalom. Hari ini bersukacita? Oke, apapun yang terjadi tetap bersukacita ya. Senyumnya mana? Iya, gitu dong. Saya dari pagi udah senyum-senyum ya kita ya di sini. Oke, sebelum kita ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas setiap dari kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus belajar untuk bersyukur hanya kepadamu. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk setiap keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, mantu kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Engkau baik, bahkan sungguh sangat baik. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan hari lepas hari. Baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Yang menyakiti orang-orang di sekitar kami. Jok-jok yang kami anggap itu biasa dan ternyata menyakiti hati orang lain. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, terlebih lagi ketika kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Engkau tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, tolong ampuni kami. Kami mau dikuduskan Tuhan karena Engkau kudus. Bapa, biarlah pada hari ini kami mau memulai ibadah dengan hati yang kosong, yang rindu akan Engkau. Kami mau dipenuhi dengan Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan Roh-Mu. Biarlah sepanjang minggu Tuhan, kepenuhan ini dapat terimpartasi kepada setiap orang yang kami temui. Dimanapun kami bekerja, dimanapun bumi kami pijak, ada Yesus, ada Kristus di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam kata-kata kami, di dalam sikap kami. Agar setiap orang yang bertemu dan melihat kami, mendengar perkataan kami, lutut akan bertelut, lidah keluh dan mengaku Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Banyak akan jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Murnikan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami membuat surga terbuka. Tuhan disenangkan. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami yang masih di jalan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan buat saudara kami yang sakit, Tuhan lawat mereka. Tuhan berikan kesembuhan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang gembira, dengan hati yang mau dipenuhi dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Sudah siap meninggikan dan memuji Dia? Oke. Jesus, you are great. There's no one like you. There's no one like you.
in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light. The darkest tries to hide, the tremble on his voice, tremble on his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All we see, how great is our God. Mari jemaat Tuhan berdiri dan kita sambut Dia. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
worship you. We worship you. Oh, Jesus, Jesus, we need you. We all need you. In every moment in my life, kami perlu Kau Tuhan. Dalam setiap hembusan nafas kami, dalam setiap apapun keadaan dalam kehidupan kami, we need you. Nothing else. Just you, Lord Jesus. Just you, Lord. I need you. I need you, Jesus, more than anything. More than anything in the world. Just you, Lord. Just you, Lord. Jesus, we need you more than anything. More than anything in this world. Just you. Yes, just you, Lord. Just you, Jesus. Only you. Only you. I need you more than anything, Lord. I don't need this in the world. I just need you, Lord. Yeah, I need you. Oh, I love you, Lord. I need you. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grace but heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder these burdens. You carried into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these grace brought hearts sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Jesus, I need you, sing it. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Oh, praise Him. Sembah Dia. Sembah Dia dengan hatimu, dengan hidupmu,
dengan suaramu, dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. This is our life. We need you Lord. We need you. We need you Lord. We need you Jesus. We need you more than anything. Just remember anything you've done to us. We must remember everything you've done for our life. We must remember everything you've done to us. Remember love. Remember mercy. Christ before me. Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember
Jesus, I need you every moment. I need you here now. These desperate hearts sing out your praise forever. Thank you, Lord Jesus. Oh, Jesus, Lord, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus, Lord. Thank you, Lord. Haleluya. 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 Jesus, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Siap lompat buat Tuhan? Siap bersuka cita lagi buat Tuhan? Keringetan ya? Harus keringetan pagi-pagi biar sehat. Tuhan disenangkan, kita sehat pasti. Oke.
Rasanya hadirat Tuhan gak cukup 1000 rasa ya. Bisa berjuta-juta rasa kalau ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memang satu-satunya yang selalu kami andalkan. Kami gak mau ngandalin kekuatan kami gak mau ngandalin yang lain selain Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan buat kami. Kalau kami masih saja bengal, masih saja mau ngandelin diri sendiri, kepinteran, skill, apalah itu namanya. Berarti kami bodoh Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang harus menjadi andalan kami. Maaf Tuhan kalau selama ini kami salah hanya mengandalkan diri sendiri. Lagu ini doa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Yesus, Kau yang ku perlukan, hanya Engkau Tuhanku yang ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkuasa, yang selalu menopang kami, yang selalu membimbing kami Tuhan. Ajar kami terus untuk kami terus berjalan di dalam kehendak Bapa. Kami terus merenungkan apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami butuh Tuhan, Engkau yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan yang memberitahu kami, Tuhan yang mengajar kami, menasihati kami, menegur kami ketika kami salah jalan. Tuhan, Engkau sendiri mengingatkan kami terus untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus, bentuk hati kami Tuhan, supaya hati kami selalu murni tulus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami terus mau belajar sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri akan menuntun kami, membukakan rahasia kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti lebih lagi untuk apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ke Bali ini diundang Pak Harun, saudara, untuk training musik. Ya Pak ya. Ya iyalah gitu Pak. Sampai tanggal 21 saudara. Saya tanggal 15 sampai tanggal 21. Itu anak-anak Bali Tulen saudara. Enggak semuanya Kristen. Dan visinya cukup bagus, saudara doakan. Supaya nanti kalau konser bisa mereka jadi berkat. Khususnya orang tua mereka. Ya, penginjilan di Bali kan agak unik ya. Tidak bisa langsung. Kalau kita langsung nanti pulang tinggal nama. Ya. Nah hari ini saudara saya mau khotbah yang berkenaan dengan hikmat dari atas kan Pak ya. Ya, saya dengar saudara beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu juga katanya gereja ini kan sudah diberkati tanah ya Pak. Nah itu udah cukup besar ya. Bulan Oktober ya Pak peletakan batu pertama ya. Saudara bersuka cita, amin ya.
Mungkin kita tidak pakai di sini lagi, ini hanya transit saja. Nanti base camp-nya mungkin di sana. Dan saya dengar itu hall-nya juga cukup banyak sekali, lebih besar daripada ini setahu saya. Nah berarti saudara, Tuhan tuh perlu pengerja yang cukup banyak. Ya, pekerja yang bukan abal-abal, tapi pekerja yang betul-betul bisa bekerja untuk kerajaan Allah. Ya, kita nyebutnya istilahnya bukan pengerja, pelayan Tuhan. Bukan hanya pendeta, tapi para pelayan Tuhan di bidang masing-masing. Ya, saudara berdoa hari-hari ini sebelum saudara pulang ke sorga, setidaknya Tuhan bisa pakai saudara dengan maksimal. Saudara mau itu? Ya, buat apa hidup di dunia cari kerja? Ya, berkeluarga saja cari uang, tapi saudara nggak pernah menikmati Tuhan pakai saudara itu dengan maksimal di tempat-tempat tertentu. Bali perlu saudara sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan belum datang pada hari ini. Dipersiapkanlah satu generasi ini. Ya, siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin. Nah hari ini saya mau khotbah tentang pelayanan saudara, tentang pelayan Tuhan. Ya, izinkan saya ambil dari Lukas pasal yang keempat. Kalau Pak Peter kemarin berkhotbah tentang definisi hikmat dari atas, saya ingin kasih tahu wujud hikmat itu adalah di dalam Yesus. Waktu dia ribut berdebat dengan orang Farisi, bahkan dengan iblis pun, saya kira dia tidak pakai kepintarannya, dia pakai hikmat dalam mengutip ayat. Nah hari ini saudara, karena memang berkenaan dengan persiapan para pelayan, saya kasih judul ujian kelayakan sang pelayan. Ya, jadi kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan, bukan pendeta ya, pelayan Tuhan, itu mesti ada syaratnya, layak gak ini orang? Ya, bukan soal moral saja, saya akan berbicara banyak. Nah, saya lokalisir ayat ini di Lukas pasal yang keempat supaya nggak kemana-mana. Ya, saya usahakan nggak ke perjanjian lama karena lama, saudara. Saya lokalisir di Lukas pasal yang keempat. Kenapa saya ambil Lukas pasal 4? Karena saya agak tersinggung sebenarnya terus terang beberapa khotbah yang saya dengar atau buku. Dia khotbahkan dari Lukas pasal 4 seperti ini. Saudara pernah tahu kan, misalnya iblis suruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Ya, terus Yesusnya disuruh menyembah iblis, nanti kerajaan dunia akan dikasih kepada Yesus. Saudara tahu itu kan? Lalu suruh terjun dari bumbungan bait suci itu 40 meter loh saudara. Ya, itu 13 lantai, mati orang jatuh di situ. Nah, terus orang ngambil ya kalau batu ya disulap menjadi roti itu bicara tentang keinginan daging. Saudara pernah dengar itu kan? Ya, kita jangan punya keinginan daging. Yesus saja tidak punya keinginan daging. Dia lagi puasa, disuruh ngubah batu jadi roti, dia tidak mau karena dia tidak ikuti keinginan daging. Dia perlu makan. Betul, itu kebenaran saudara, keinginan daging. Ada ayatnya. Lalu dikatakan yang kedua, Yesus disuruh menyembah iblis, lalu nanti Yesus akan dikasih kerajaan dunia kan. Jangan kita punya keinginan mata. Karena diperlihatkan kan, kata kuncinya diperlihatkan. Yang ketiga, suruh terjun dari bumbungan bait suci untuk apa? Untuk action aja kan, keren ya. Nggak kenapa-napa begitu, itu kan keangkuhan hidup. Nah saya berdoa, saya coba tanya begitu, kalau ada Lukas yang menulis, Lukas betul gak Anda punya tujuan menulis Lukas pasal 4 bicara tentang keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup? Barangkali enggak, ini surat saudara. Ya, kita tidak boleh ambil begitu saja lalu kita khotbahkan seenaknya kita. Kalau Lukas ada di sini, saya akan bisa bertanggung jawab untuk apa yang saya kutip dari ayat itu. Ya. Nah, Lukas pasal 4 ini berbicara bukan hanya itu. Kalau itu kebenaran, ambil dari ayat lain begitu. Makanya saya datang ke sini, saya kutip ayat Lukas pasal 4 ini untuk memberitahukan kepada saudara, ini adalah persiapan Yesus dalam pelayanan. Saya kasih judul ujian kelayakan sang pelayan. Saya naik pesawat ya dari Jakarta, saudara. Kenapa berani? Pernah naik pesawat kan? Kenapa saudara berani naik pesawat? Kenapa harus beli tiket mahal-mahal? Karena pesawat itu sebenarnya udah diuji kelayakannya. Mau gak satu rombongan ini? Saya dengar ada pesawat yang lagi diuji coba, ya. Kita ke Jakarta gitu gratis. Saudara mau duduk di mana aja, mau di tempat yang di depan juga nggak apa-apa begitu. Itu belum teruji. Bisa aja dia mogok di tengah jalan atau apanya rusak, saudara. Saya nggak mau, saudara. Kenapa kapal terbang atau pesawat itu perlu diuji kelayakannya? Karena dia menyangkut kepentingan orang banyak.
Nyawa. Pokoknya kalau kepentingan orang banyak, bicara nyawa, bicara jiwa, itu mesti diuji kelayakannya. Pilot, nggak sembarangan orang jadi pilot. Saya nggak pernah dengar orang jadi pilot, dia bersaksi, dia belajar dari YouTube. Ya kan? Dan dia nyogok orang supaya dia dapat pilot. Dia belajar sungguh-sungguh. Diuji ke psikologiknya, nih orang panik apa enggak. Coba kalau pilot panik, saudara. Kalau burung lewat, langsung dia banting setir. Turbulensi kan? Itu seleksinya sangat ketat, makanya dia mahal digaji. Karena apa? Menyangkut nyawa. Sama pelayan Tuhan tuh saudara tahu gak? Menyangkut nyawa. Saudara salah ngomong, salah bersikap, jadi batu sandungan, ini orang bisa binasa loh saudara. Makanya saya bilang, jadi pelayan itu satu penghargaan dari kerajaan sorga. Tapi gak abal-abal, makanya diseleksi di sini. Yesus kasih contoh, pelayanan tidak semudah yang Anda pikirkan. Seleksinya mudah, tapi saudara harus tahu bahwa ketika kita mau pelayanan, layak atau tidak. Ada beberapa syaratnya saudara. Mari kita baca dalam Lukas pasal 4, ayat 1 sampai yang kedua. Kalau ayat 4, 1, 2 ini kan saudara tahu ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus katanya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia 40 hari lamanya dan dicobai iblis selama di situ ia tidak makan dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya baca orang penafsirkan mungkin Yesus minum katanya ya. Enggak ditulis oleh Lukas dia itu tidak minum. Ya enggak tahu ya. Tapi nanti kita tanya Yesus saja ya. Apa urusannya juga. Yang penting dia puasa dia lapar. Di situ kan. Anggaplah kalau ini konteksnya ujian kelayakan seorang pelayan. Ini adalah yang namanya laboratorium pengujian. Ya. Laboratorium pengujian saudara kan beda-beda kan. Ada yang di toko, di rumah, mungkin di jalanan. Ini kita ada di laboratorium diuji terus setiap saat. Nah kalau kita tidak kuat, tidak lulus, koreksi diri. Bukan kita mundur dari pelayanan, kita memasukkan ke dalam persyaratan itu. Saya masuk langsung saja ya. Ada 3 persyaratan. 1, saudara Lukas pasal 4 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah dulu ayat ini sih biasa aja, karena pikiran saya udah terkoneksi, oh ini keinginan daging gitu. Udah terkunci di situ setiap baca ini, oh keinginan daging. Ketika saya baca, ada pencerahan baru. Ya, ini kata yang saya kuningin saudara, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini tudingan iblis sebenarnya kepada Yesus. Ini berbicara tentang identitas Yesus. Jadi pertama kalau saudara sebelum pelayanan, saudara mesti ngerti dulu siapa saudara sebenarnya. Saudara mesti selesai dengan diri saudara sendiri dulu. Gak mungkin orang mau skillnya hebat, khotbahnya jago ya. Apapun, tapi kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia mesti punya masalah dimanapun dia berada. Betul ya? Yesus sebelum pelayanan dibuktikan oleh Lukas, dia sudah selesai. Dia sudah selesai dengan masalah internalnya sendiri. Baru dia pantas melayani eksternal. Makanya kan banyak masalah kan. Orang masuk gereja A bermasalah, masuk gereja B bermasalah, bukan gerejanya yang bermasalah. Orang ini yang bermasalah. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia tuntut, dia gila validasi. Yesus pertama-tama yang diprovokasi apa? Identitasnya saudara. Nah kita ini dipicu oleh siapapun ya. Nanti saya akan kasih tahu Yesus bukan hanya di padang gurun dicobai seperti ini, di mana-mana dicobai. Saudara juga mungkin akan dicobai supaya kita itu membuktikan kepada orang lain siapa kita dengan apa yang kita miliki. Iblis kan mengatakan begini, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus suruh buktikan bahwa betul gak engkau anak Allah? Kalau engkau betul anak Allah, tolong dong. Apa yang kau bisa lakukan, lakukan aja. Kau bisa musik, coba main hebat. Biar saya tahu bahwa oh hebat sekali ya. Kau punya gelar, apa yang ada padamu? Yesus kan gak terpancing di sini saudara. Saya kira dia bisa mengubah batu menjadi roti, tapi dia tidak lakukan. Bukan gara-gara iblis yang nyuruh, tapi ini motivasi iblis adalah supaya Yesus mengemukakan identitas dengan cara membuktikan apa yang dia miliki. Saya lihat ya, orang belum selesai dengan masalah internal, dimanapun dia berada pasti punya masalah. Ya, gereja itu menjadi menjadi tempat yang kurang begitu nyaman. Saya bacakan ya,
Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-36. Saya buktikan setidaknya ada 6 jenis pribadi yang selalu tanya kepada saudara seperti ini di sekeliling kita. Saya kutip aja ya, Lukas 23 ayat yang di next, 39. Ini ada seorang penjahat digantung bersama dengan Yesus, dia menghujat Yesus. Dia berkata begini, nah ini kurang ajar menurut saya saudara. Udah mau mati bersama-sama Yesus, terus dia tantang Yesus begini. Ikut-ikutan ngomong kepada Yesus seperti iblis berkata kepada Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Kalau engkau betul Kristus, lagi disalib nih. Kalau engkau betul Kristus, coba selamatkan dirimu. Setelah kau selamatkan dirimu, turun dari salib, lalu setelah itu tolonglah kami. Baru kami bisa percaya engkau adalah Kristus. Perlu gak Yesus turun dari salib untuk menyelamatkan orang ini? Kan gak perlu. Kalau orang belum selesai dengan dirinya sendiri, dia terpicu untuk membuktikan, wah gue direndahin nih, gue diremehin nih. Ya, dia mesti tahu siapa gue sebenarnya. Ya, nah ini satu saudara. Saya akan bacakan ya. Lukas 4 ayat yang ke-9, ini gak usah dibaca detail aja ya. Ya, iblis kan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini. Kata jika engkau itu loh. Apakah Kristus, apakah anak Allah, apakah raja orang Yahudi, itu masalah identitas. Nah, saya kutip aja ya, Matius 37 ayat 40, di next saja. Mereka berkata, ini orang banyak, publik. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Perhatikan saudara, tudingannya untuk identitas. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Kalau engkau mau selamatkan dirimu dengan, jika engkau anak Allah, turun dari salib itu. Ini kan masalah identitas kan. Yesus suruh membuktikan siapa dia sebenarnya dengan cara turun dari salib. Baru orang percaya. Yesus bisa gak turun dari salib waktu itu? Sangat bisa. Saya ngajar angelologi saudara. Ceritanya konon saudara, karena kan saya gak menyaksikan langsung. Tapi saya baca contekannya, itu malaikat di sorga itu hening berapa menit, berapa jam. Tunggu perintah Yesus satu kata, dua kata saja dari Yesus waktu disalib, itu standby saudara. Tapi Alkitab membuktikan dia tidak panggil malaikat. Untuk apa membuktikan diriku? Aku Kristus dengan cara aku turun dari salib. Aku punya misi yang besar. Ini orang kan gak tergoncangkan Yesus ya. Ini orang tidak terganggu saat diremehkan saudara. Kalau orang bisa diremehkan dengan cara apapun, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Betul kan? Ini kita bicara bukan orang sombong loh, bukan orang terlalu pede. Cukup Tuhan mengatakan aku siapa, penilaian orang tidak perlu. Saya nggak mau saudara ngajarkan saudara nggak perlu dengerin orang. Tapi kalau orang motivasinya kita suruh buktikan siapa kita sebenarnya dengan cara-cara yang seperti diuji oleh Yesus, ya ngapain juga. Pendapat orang itu bukan fakta loh saudara. Betul ya? Opini orang bukan fakta, itu penilaian. Kalau saudara sudah kenal nilai diri saudara, saudara tidak akan pernah goyah apa yang dinilai oleh orang lain. Saudara tidak, apalagi kalau kita mau naik mimbar kan, banyak omongan kan. Alah tuh orang kayak bagaimana, kayak sok suci dan sebagainya. Itu kan cobaan-cobaan yang membuat kita jadi drop roh kita. Kita lompat ya, Lukas 22 ayat yang ke-67. Ini saya males terus terang bacanya. Karena ini di mahkamah agama, Yesus sedang diadili, dia akan ditanya, engkau anak Allah bukan? Dia jawab, iya. Gak percaya kan mereka kan? Terjadi perdebatan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang mengerti identitasnya, dia tidak perlu merasa harus menang dalam perdebatan saudara. Ya, ingat ini, kalau orang berdebat, udah, aku udah selesai dengan diriku. Aku dikatakan kalah pun gak apa-apa. Orang diam belum tentu kalah loh. Siapa tahu dia sedang membuktikan ke hadapan Tuhan, aku dewasa hari ini Tuhan. Betul? Kelihatannya aku kalah. Tetapi di pihak sorga aku menang. Ya karena identitasku sudah selesai. Aku gak perlu validasi dari orang lain. Aku gak gila validasi. Saya lompat ya. Ke Lukas pasal 23 ayat yang ke-35. Orang banyak juga nih. Tapi ada pemimpin-pemimpin mengejek dia. Di next aja terus. Berkata begini, orang lain ya selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Coba dia turun dari salib dong, sama aja kan? Saya lompat aja ya. Ke Lukas 23 ayat yang ke-37. Jika engkau adalah raja orang Yahudi. Nah ini prajurit kan
Job desk-nya kan hanya melayani itu, tapi dia komentar di sini dikatakan, selamatkanlah dirimu kalau engkau betul-betul raja orang Yahudi. Terakhir saudara, yang penjahat itu, saya mau katakan begini, jangan sibuk membuktikan dengan cara apapun kepada orang lain kalau dia minta kepada saudara tentang identitas saudara. Bilang cukup Tuhan mengatakan saya ini anak Allah, orang pilihan Tuhan, lebih dari pemenang, itu cukup bagi saya. Cukup bagi saya kalau nama saya udah ada nomor berapa nggak tahu ya di buku kehidupan, cukup. Ya, waktu murid-murid Yesus dilepas ke desa-desa, saudara tahukah mereka bersuka cita kan? Mereka diakui kan oleh orang-orang desa, hebat nih para pengikut. Yesus ngomong apa? Jangan itu mainannya, ya. Bersukacitalah, banggalah karena namamu apa? Tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan validasinya dari situ. Banggalah bukan karena kamu bisa nengking setan, bisa nyelamatin jiwa, jangan. Oh hebat, gue penginjil hebat. Berapa orang yang diselamatkan Pak? Berapa ribu ya? Aku juga lupa katanya. Kan orang mau dihormati begitu kan? Tidak selamanya prestasi kita itu harus dijadikan flexing saudara. Dijadikan pameran. Ada kalanya kemenangan tidak perlu diumumkan oleh orang lain. Amin. Hanya Tuhan yang tahu siapa saya sebenarnya. Yesus kenapa tidak mempan diprovokasi oleh iblis? Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kata kuncinya itu. Sebelum Yesus masuk ke padang gurun, dia kan dibaptis. Saudara ingat ya, coba di next. Kan ada ayatnya. Ya, waktu dia selesai dibaptis, kemudian katanya ada suara dari sorga nih. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Ini pasti Allah Bapa nih, betul kan? Ingin konfirmasi sebelum Yesus pelayanan, sebelum Yesus diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan tentang identitasnya. Aku kasih tahu ya kata Bapak, siapa engkau di hadapanku? Mewakili kita nih. Bicara apa? Catat ini Yesus katanya, engkau adalah anakku yang kukasihi. Kalau ada orang yang merendahkanmu, dengarkan aku katanya. Ya, jangan patah semangat kalau ada kata-kata yang membuat drop. Cukup sorga mengakui engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini kekuatan Tuhan kan di sini saudara. Ketika dia direndahkan, diremehkan, kok Yesus kuat amat apakah gara-gara dia Allah? Bukan. Dia tidak pakai kealahannya, dia pakai pengakuan Bapaknya itu. Sampai dia mati di sorga. Berangkat ke sorga. Ciri-ciri orang yang krisis identitas, waduh gak enak juga ya. Orangnya gampang tersinggung saudara. Ya, kalau gak disalamanin ya tersinggung ya. Yang ketawa kayaknya pernah kayak saya juga ya. Ya, tersinggung kan. Saya pernah punya WL di gereja di Jakarta. Dan tiap minggu kita tuh ada kertas kecil, timnya itu menilai. Di belakang tuh penilaian semua tuh. WL-nya pilih lagunya, temanya, masuknya bagaimana. Ya, terus transisinya dinilai semua. Karena waktu itu saya mimpin. Suatu kali WL-nya datang nih ke saya habis itu. Saya lagi gak pelayanan, Pak Yusak. Bagaimana menurut Pak Yusak? Saya sih mau dengar Pak Yusak. Tim memang ada yang menilai, nanti saya baca katanya. Biar koreksi. Saya tanya sama dia. Saya tahu jenis orang begini, aduh repot juga ya. Saya bilang gini, mau jujur apa enggak? Ya jujur lah Pak Yusak, pendeta masa bohong. Maksud saya tuh, apa angkat-angkat kan ada kan? Wah ibu hebat, begitu biar semangat kan ada kan? Kalau orang masih krisis identitas, saudara jangan jujur sama dia, kacau, hancur. Ya. Ibu jujur apa? Saya jujur Pak Yusak, jujur. Ya, pertama ibu masuk intronya saja ibu udah salah. Itu pemain musik sudah muter-muter berapa kali. Ya, mukanya udah rada stres tuh. Ya. Saya ingat lagu ketiga yang transisi ibu. Ya, itu udah setengah mati, udah dipersiapkan pintu masuknya oleh pemusik, tapi ibu nggak masuk-masuk kan? Ya saya grogi begitu. Udah banyak banget itu. Besoknya nggak ke gereja lu saudara. Kata pendetanya, Pak Yusak ngomong apa? Dinilai. Ya, ini saya berani begini orangnya udah meninggal saudara ya. Udah meninggal ya. Saya minta maaf sama ibu itu sebelum meninggal. Pak Yusak dia sakit ini, Pak Yusak jangan ngomong macam-macam. Udah datang kasihlah roti apa yang dia suka, amin ya. Bu maaf ya kalau ada kata-kata saya salah gitu. Takutnya kan sakit hatinya kan dibawa ke surga saudara.
Orang yang kurang identitas, krisis identitas, dia tidak pernah selesai dengan dirinya, dengan orang lain gak pernah selesai. Dia tuntut orang sampai orang itu seperti yang maunya dia, nanti ketemu lagi dengan masalah lain. Hari ini kalau saudara mau melayani, mau terlibat dalam pelayanan besar, ya, di Bali Press Community Church ini saudara mesti katakan, aku mesti selesai dengan diriku Tuhan. Aku sudah terlalu capek. Betul? Berdoa bisa gak? Bisa, Yesus saja bisa. Saya punya quotes nih saudara, ya coba di next. Saya senang kata-kata ini. Lebih baik, ini benar apa enggak? Lebih baik kamu tidak dihargai tapi kamu punya harga diri. Daripada kamu kehilangan harga diri hanya untuk dihargai. Setuju gak? Ya, jangan turunkan harga saudara untuk saudara dihargai sama orang. Jangan tukar penghargaan Tuhan dengan penghargaan orang lain. Kan ada yang ngejilat kompromi, wah aku gak diterima nih Tuhan. Jangan cukup bagi saudara, ya. Kalau saudara pun lebih rendah daripada yang lain, katakan aku ini anak Tuhan loh. Ya, aku orang pilihan Tuhan. Udahlah saya gak terlalu banyak, saudara sudah tahu ini kan. Ya, ada seorang pangeran, dia tidak pakai baju kebesaran pangeran, dia anak raja saudara. Dia dilayani luar biasa ya di kerajaannya. Dia keluar kerajaan tidak pakai baju kerajaan. Orang-orang gak percaya dia itu anak raja. Orang hanya dengar rumor, katanya orang ini katanya pangeran anak raja. Gua gak percaya katanya. Waktu ketemu, ini ilustrasi aja. Ditanya, Pak, Bapak betul gak pangeran? Betul kata dia, aku anak raja. Kamu harus hormat kepada saya katanya. Aku gak percaya katanya. Oh, kok gak percaya? Iya, karena bajunya saja kan kayak begitu. Kalau Bapak kasih saya mobil satu, ini cuma ilustrasi, baru saya percaya. Dikasih mobil tuh orang itu. Ya, saya katakan, dia bukan pura-pura jadi pangeran, dia tuh pangeran betulan. Dia hanya lupa identitasnya. Sengsara gak orang itu? Jadi saudara kemanapun saudara berada, saudara harus tahu identitasnya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Malaikat hormat loh kepada saudara. Percaya. Datang ke sorga, wah ini luar biasa, dihormati. Karena dia diciptakan untuk melayani kita. Orang yang namanya tercatat. Memang di dunia kadang-kadang kita tidak dihormati karena memang mereka bukan malaikat, ya kan? Tapi malaikat saya kasih tahu sangat menghormati. Kalau saudara takut katanya malaikat berkemah di sekeliling rumah saudara tanpa diperintahkan. Betapa berharganya saudara. Yang kedua, iblis berkata begini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya begini. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ini kita jangan berdebat ini dulu, betul gak? Iblis punya otoritas untuk memberikan kerajaan dunia. Jangan berdebat ini nanti lama saudara ya. Lalu iblis mengatakan, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Saya sih gak percaya dia punya otoritas sebesar ini. Ya, ini pede aja si iblis. Ayat 4, ayat 7. Dan nah syaratnya, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saya tanya, iblis tahu gak siapa Yesus waktu dia ngomong seperti ini? Tahu. Coba kita ke Gadara sebentar. Waktu mau diusir, katanya setan apa urusanmu dengan aku anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu siapa Yesus. Kan belum waktunya. Ya jangan begitu dong. Ini kok startnya kok lebih awal kira-kira begitu kan. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu gak Yesus akan jadi raja segala raja? Tahu. Cuman dia tawarkan begini. Saya tahu engkau akan menjadi raja. Ya, itu end produknya, itu hasilnya engkau menjadi raja. Cuman dia tawarkan jalan pintas kira-kira begitu. Cuman jangan melalui macam-macam. Jangan melalui salib. Jangan melalui proses dah. Engkau nyembah aku akan kasih kerajaan dunia. Ini kan tantangan iblis kan begini kan. Banyak kan pelayan-pelayan Tuhan juga begitu kan. Dia mau jalan pintas supaya dia cepat-cepat populer, cepat diakui luar kehebatannya. Ini saya kasih ilustrasi gini aja. Ini namanya kedua tuh pertama ujian metode. Yang pertama kan ujian identitas ya. Saya di STTII ya, ada 13 cabang saudara. Saya kebetulan sekarang pindah dari STT yang lama ke STII Jakarta. Dulu saya pernah di Jogja, jadi asisten Pak Kris Marantika juga pernah. Katanya saya pinter waktu itu saudara ya. Lalu
Di STI itu ada persyaratan kalau orang mau lulus, walaupun dia nilainya A, bahkan A plus akademiknya, tapi kalau dia tidak membaptis 15 jiwa, dia tidak lulus, saudara. Ya, dan dia suruh mendirikan satu pos PI di desa, karena waktu itu visinya desa kita ini 60% itu banyak orang yang gak percaya. Jadi jangan biarkan orang desa itu ke kota, kira-kira begitu visinya. Terus ya kita ke desa, dirikan gereja. Jangan persekutuan, gereja, lembaga. Terus syaratnya lulusnya bukan dirikan gereja, baptisan berapa tadi? 15 jiwa. Saya tanya kepada saudara, ada gak dari sekian ratus orang, bahkan ribuan orang yang mahasiswa itu, dia jalan pintas? Banyak itu. Ya, misalnya saya jadi mahasiswanya Pak Peter baptisan kapan di gerejanya? Besok ada 5, Pak kasih saya aja ya Pak. Padahal dia gak memenangkan jiwa kan? Kan tujuannya itu kan supaya dia bisa memenangkan jiwa. Siapa yang tahu laporannya 15 jiwa diituin? Apalagi Pak Peter saya ajak makan bakmi. Ya kan? Pak jangan ngomong-ngomong ya Pak, maksudnya apa? Ya udah Bapak asal tahu percaya sama saya aja begitu. Banyak kan yang kayak gitu kan? Makanya setelah dia lulus, dia jarang memenangkan jiwa karena memang dia belum lulus di situ. Berkualitas gak? Enggak. Saya sampai bilang, mahkota tanpa salib itu mahkota imitasi. Properti, mainan-mainan. Apa yang kamu banggakan? Tapi kalau memang kamu melalui proses, Yesus mahkotanya itu mahkota yang keren, saudara. Walaupun berduri, dia layak menerima mahkota kemuliaan. Karena apa? Dia sudah all out bersusah payah melalui proses. Ini karena memang saya dosen, saudara, ujian metode ini sama dengan ujian integritas kan. Benar gak perkataan itu dengan perbuatannya? Kan banyak kan sekarang gelar itu didapat dengan cepat kan banyak, betul kan? Dan STT itu ada berapa ratus ya. Kita lagi bingung bagaimana cari mahasiswa begitu. Sampai ada di Bandung saudara satu STT misalnya 10 dia mau terima mahasiswa. Kan ada persyaratannya dong lahir baru. Maaf ya kalau dia memang amoral atau dia homo begitu kan dia mana diterima. Betul gak? Walaupun dia nanti jadi pendeta pintar gitu kan gak boleh terima. Ada, 5 ditolak, 5 diterima. Itu sama STT Bandung yang lain, yang mana yang ditolak? Kasih aja kita katanya, sampai begitu. Jadi susah, moral tuh susah. Kemarin kita baru ngomong ya, tempat yang paling tidak adil adalah di pengadilan. Karena dia ngerti KUHP, dia mainin di situ. Dan tempat yang paling tidak rohani itu di mana saudara? Kok saudara tahu sih? Di STT dan karena dia ngerti ayat. Betul gak? Dia ngerti ayat. Kita kalah deh sama pengacara yang ngerti KUHP, berdebat sama dia, betul kan? Siapa yang menang di sini? Main ayat sama pendeta yang memang brilian otaknya. Saya juga kalah. Tapi gak begini Pak, semua yang gak benar tuh jadi benar di mata dia saudara. Misalnya contoh aja, contoh nih ya, ini contoh aja ya, jangan misalnya istrinya 3 gitu ya, ketahuan nih. Loh, Salomo aja 1000 gitu Pak. Saya baru 3, contohnya gitu. Apa saya perlu kasih ayatnya gitu? Jadi kan pendeta yang kalau penjemaat yang gak belajar kan, oh benar juga ya. Kira-kira gitu. Tapi jemaat gak boleh. Hanya khusus Salomo, kira-kira begitu, pemimpin gitu. Jadi apa saja bisa dibuat kacau, jalan pintas. Saya punya ilustrasinya ini. Ada orang yang mau meraih gelar ya, karena memang ini konteksnya saya ini dosen, coba di next saja. Dia itu anak tangganya itu kertas-kertas yang di next ya, di kertas-kertas tuh misalnya gini, kan zaman sekarang kan ada AI, ada Kopas, ada Joki kan. Ya kalau saudara mau masuk STT itu kan dia harus membuat artikel ilmiah, betul kan? Harus membuat makalah, paper. Ya kalau enggak ya gimana jadi sarjananya, itu kan pelatihannya anak gini. Nah waktu dia mau menempuh, ini kan ada orang yang jalannya tuh melalui jalan yang normal gitu, proses. Jauh, lama. Ya malam-malam gak tidur, dia ngetik, dia mesti baca buku di perpustakaan. Tapi yang ini kan enggak. Ya ada joki, orang bisa dibayar sama dia, tolong dong dibuatin kalau S3 tuh disertasi saya, ada akan banyak begitu. Ya, tolong dong dibuatin karya ilmiah saya begitu. Ayatnya di mana? Ini, saya bayarlah kamu begitu. Saya tanya, kalau dia lulus, apapun gelarnya, S2 apa S3, pinter gak nih orang? Gak pinter. Lihat aja dari khotbahnya deh.
Bukan saya paling pintar begitu kan dari khotbahnya. Misalnya ada orang S3 nih. Kok khotbahnya kayak S1? Makanya dulu saya nggak mau tuh S3. Ya udah S1 khotbahnya kan keren gitu. Tapi kan tuntutan akademik kan kita harus S3 kan ngajar S2. Ngajar S3 kan kita mesti gelarnya S3. Ya. Ini. Jangan, apalagi sekarang kan zaman AI ya Pak. Siapa di sini yang mau sarjana apa buat skripsi? Si AI disuruh. Kamu promnya, kamu adalah seorang akademisi. Ya, judulnya adalah peranan ya JKI Bali Press Community Church itu dalam peranan JKI untuk memenangkan Bali misalnya gitu ya isinya. Disuruh si AI-nya dia bisa buat gitu kan. Satu, budayanya begini, kita harus masuk begini. Saya bilang sama mahasiswa, jangan pernah kamu pakai AI, saya lebih jago dari AI saya bilang. Tahu gak kelemahannya AI di mana? Tahu Pak? Dia nggak bisa berdebat di situ. Pandangannya cuma satu. Kalau kita kan ngomong, menurut pendapat ini, memenangkan Bali adalah ini, tapi menurut ini begini, tapi menurut hemat penulis. Jadi kita ngejelimet, tapi kalau si AI kan langsung begitu. Boleh kita kasih bongkahan pikiran kita, ada idenya kita masukin, tolong dong dibenahin kalimat-kalimatnya itu boleh. Bukan kita nggak boleh pakai AI. Tapi kalau kita bergantung terus ke situ, itu namanya jalan pintas. Ini ada yang lebih mengerikan ya. Kita baca di Lukas pasal 4, saudara ayat 7-8 ada 2 kata proskonio muncul di situ. Ya, di next saja. Nah ini, jika engkau ya menyembah aku kata iblis, itu katanya proskonio saudara. Ya, di bawah kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kata proskonio. Lah kalau kita mau menafsirkan, oh kalau menyembah iblis sama menyembah Allah itu katanya tidak sama. Sama, hormat sama. Artinya begini. Kalau saya mau paksakan pengertian saya begini ya, kalau kita menempuh jalan pintas, kata iblis, itu sama aja kita beribadah kepada si iblis, kira-kira begitu. Kalau kita menempuh jalan proses yang panjang sekali menyakitkan, itu memang kita sedang menyembah atau beribadah kepada Tuhan gitu. Yesus kan akhirnya kan kesalib kan, jawabannya apa? Kita mesti beribadah kepada Tuhan. Itu kan bukannya dia nyembah, nyanyi begitu. Konteksnya adalah tawaran iblis untuk jalan pintas. Mau melalui prosesnya, amin? Katanya begini ya, saya punya kata-kata yang cukup bagus ya. Kalau saudara mau sukses, ikuti alurnya, ya, ikuti prosesnya, jangan banyak protes, jangan stres gitu, biar cepat beres gitu maksudnya saudara. Ya, amin? Menyakitkan tapi saudara berkualitas di situ. Betul. Ya kalau ada istri atau suami sakit begitu, ya tungguin dia sampai dia dipanggil Tuhan. Jangan dikasih macam-macam saudara. Ya, jangan didoakan Tuhan kapan. Ya, tungguin itu prosesnya. Mungkin Tuhan mau ajar saudara karakternya sabar di situ bisa. Kekurangan bahan kita saudara. Kalau dia cepat mati buru-buru kira-kira begitu. Ya, kok saya ngomong mati buru-buru ya. Ikuti prosesnya biar saudara itu menjadi orang yang berkualitas. Saudara kan mau jadi pelayan Tuhan kan? Jangan mudah stres karena saudara kenal identitas saudara. Tapi kedua, saudara mesti beda dengan orang-orang yang lain. Ini ada dari gereja lain gak Pak sini? Ada ya? Ada ya? Saya gak nyinggung deh ya kalau gitu ya. Kan ada kan? Gandum di mana? Gandum di gudang gitu ya. Bisa gak tahu lagunya? Pura-pura kali ya. Kita bawa ini bukan di ladang lu, di gudang. Milik orang. Kalau di ladang sih ya, kita bawa gandum ke gudang saya kan gitu. Itu jalan pintas loh saudara. Enggak lah itu jok aja ya. Ntar saya dicegat di pinggir jalan ya. Terakhir Lukas 4 ayat 9. Kemudian iblis itu membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini. Sebab, waduh nih kutipannya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dia kutip ayat. Coba kita pakai imajinasi, waktu Yesus diomongin sama iblis, iblisnya pegang Alkitab gak? Hafal dia artinya. Ya, hafal gak Mazmur 91? Dari mukanya saya tahu gak hafal kan? Iblis hafal. Kalau iblis nggak hafal, pakai handphone sebentar Yesus. Ada tertulis katanya, dia hafal. Saya kasih tahu, dia tuh hafal semua ayat.
Cuma dia nggak bisa menerapkan seperti kita. Ya, dia bilang begini, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Pernah dengarkan Yesus? Pernah. Jatuhkanlah dirimu, ada ayat yang menopang. Yang ketiga ujiannya apa kira-kira? Di STT saya, otoritas yang tertinggi itu bukan pemimpin. Otoritas yang tertinggi itu adalah firman Tuhan, saudara. Jadi kalau pemimpin nasihatnya bukan firman Tuhan, kita lengser kira-kira begitu ya, dibecanda. Maksudnya firman Tuhan itu menjadi patokan kita. Bahkan anak sekolah minggu pun yang masih 12-13 tahun, kalau dia mengerti firman Tuhan dan menasihati saudara, saudara harus percaya bahwa itu Tuhan berbicara kepada saudara karena otoritasnya kan di situ. Orang tua sekalipun, saya nggak mengecilkan orang tua. Kalau dia kasih nasihat tapi bukan karena firman Tuhan, udah lama daripada menderita cerai aja seperti itu. Itu kan bukan firman Tuhan kan? Yang terbaik kan bukan tentu benar. Nah iblis dia pakai apa? Firman Tuhan kan? Begini ya konsepnya. Iblis punya kepentingan pasti, dia kutip ayat itu. Ya, hamba Tuhan juga punya kepentingan. Saudara kalau dipepet sama orang, berantem juga punya kepentingan waktu ngutip ayat. Nah iblis kekacauannya begini. Dia punya kepentingan, tapi dia pakai ayat untuk menggolkan kepentingannya dia. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan loh. Jadi dibilang, ada tertulis kamu terjun aja dari atas, itu 40 meter. Saudara, itu bisa mati orang. Itu 4 lantai aja kan orang patah kan, itu 10 lantai atau 13 lantai loh saudara. Saya tanya, Yesus mati gak kalau dia jatuh ke bawah? Hah? Mati kan? Disalib aja mati. Banyak orang gak mati katanya, kan dia Allah katanya. Ya filmnya kayak Superman dong jadinya ya. Jangan dia mati buat barang. Tapi kan memang Alkitab tidak mengatakan itu. Tapi dikatakan di sini kalau engkau menerjunkan dirimu ada ayat yang menopang. Jadi iblis menyalahgunakan firman Tuhan gitu loh. Untuk kepentingannya sendiri. Ini ngeri saudara. Ngeri ya. Kalau ada orang kutip ayat tidak pada konteksnya untuk pembenaran dirinya atau untuk pembenaran satu kesalahan. Itu udah sorga jadi neraka menurut saya. Sesat. Saya berdoa biar mimbar ini yang disampaikan adalah kebenaran ya. Bukan pembenaran. Pembenaran gampang gak? Bisa. Kalau di dalam dunia hermeneutika yang namanya pembenaran begini. Kan ada, terangin apa enggak ya? Ada eksegesa, ada eisegesa. Kalau eksegesa kan kita baca Alkitab ngertinya apa kita lakukan. Tapi kalau eis gitu. Jadi kita tuh punya pikiran, kita punya pendapat, kita cari ayat untuk mendukung pendapat kita gitu kira-kira. Paham gak nih ya? Nah iblis kan begitu kan? Dia pikir, wah ayat apa yang cocok? Mazmur 91 memang cocok. Saya pernah ngomong ke teman-teman nih, saya bercanda sih, tapi saya gak mau. Kalau ketemu iblis saya akan tanya dia nih. Waktu berdebat sama Yesus, iblis ya. Kamu baca gak Mazmur 91? Baca. Baca Pak Yusak. Dipanggil Bapak apa saya? Baca ke ayat 1 dan 14. Kalau Anda baca, saya bilang kepada iblis, lihat. Orang yang hatinya melekat saja, yang dapat backingan dan perlindungan Tuhan 100%. Tanpa diminta, saya bilang. Yesus hatinya melekat. Ya, gak cocok ayat itu untuk Yesus. Jadi Yesus ditempatkan seperti orang gak percaya, yang hatinya gak melekat. Terus dia ngomong kepada Yesus gini, coba percaya gak firman Tuhan ini? Kata Yesus percaya. Coba buktikan aja kalau kamu misalnya percaya, kira-kira begitu. Itu kan melecehkan. Jangan pernah menyalahgunakan Alkitab untuk pembenaran diri saudara. Ya, bertobat hari ini karena saudara kita mau benar. Walaupun menyakitkan, gak apa-apa. Saya punya perbandingannya gini. Coba kita di next, terakhir nih. Yesus juga kutip ayat. Ya, saya kasih tahu Yesus itu eksegesanya hebat. Dia orang pinter dan dia tidak pernah ambil ayat di luar konteksnya. Saya bacain ya. Coba terus. Nah, ini. Misalnya waktu Lukas pasal 4 ayat 12 ditulis ya tentang menyembah. Ya, jatuhkanlah dirimu. Kemudian kan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Konteksnya betul. Terus kalau kita ke atas tuh Lukas pasal 4 ayat yang keempat. Ini apa tadi? Batu menjadi roti. Dia kutipkan Ulangan 8 ayat yang ketiga. Kalau saudara baca itu mana? Mana saudara tahu gak maknanya? Makna ini gini. Makna ini kan roti memang untuk perut. Tapi gini, bangsa Israel
dapat mana itu tiap pagi itu bukan karena doa pagi loh, bukan karena doa pagi. Suruh bangun pagi-pagi karena siang udah cair. Gak ada tuh dia present worship, ya di kemah begitu coba, wah dapat nih, gak gitu. Dia hanya percaya pada perkataan Tuhan. Tiap pagi mana akan turun. Coba kalau saudara orangnya pakai logika, turun dari mana? Gak percaya, saudara gak keluar, dapat gak makanan? Gak makan kan? Jadi kita setiap firman Tuhan kita mesti percaya kira-kira begitu. Kutipannya pas. Yang batu menjadi roti. Yang terakhir, Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 disuruh menyembah iblis, dia dapat kerajaan dunia. Yesus kan bilang hanya kepada semanya Israel, hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Nih ada next ya. Banyak tapi saudara foto aja ini, di next aja. Ini, di next. Ini ya. Jadi pembenaran itu firman Tuhan dipakai untuk memelintir kepentingannya sendiri. Morfin itu salah apa enggak? Morfin. Negatif apa positif? Ya, negatif kan, karena banyak disalahgunakan. Ya, morfin itu bagus loh untuk orang yang pasca operasi, stadium 4 kalau dia, iya kan? Ya karena disalahgunakan. Obat kalau disalahgunakan juga jadi racun, saudara. Obat bisa nyembuhin nggak? Bisa, tapi kalau disalahgunakan juga bisa jadi racun. Baru-baru ini saya dengar ya, di Jogja itu ada dokter abal-abal, saudara. Namanya itu inisialnya FE, orangnya cantik, umur 26, dia berhasil menipu 538 juta pasiennya. Jadi dia belajar nyuntik, belajar ngambil darah itu dari YouTube. Dia pakai pakaian dokter, lagi dia selidikin apakah dia melakukan malpraktek apa enggak. Tadi itu kepada tema yang pertama, kenapa kita perlu diuji kelayakannya? Karena memang kita menyangkut jiwa-jiwa, saudara. Yang terakhir, ya di India itu ada dokter juga, namanya Ajit Kumar Puri. Dia operasi remaja 15 tahun. Jadi di black perutnya, saudara, dioperasi bagaimana begitu, namanya yang dioperasi itu Krishna. Setelah dioperasi batuk-batuk, muntah, sakit perut, beberapa jam kemudian dia meninggal. Ya, tahu gak? Belajarnya dari YouTube juga. Makanya saya anjurin ya, yang gak usah sekolah STT sih. Kalau menjadi pelayan Tuhan ya, yang ngerti Alkitab lah gitu. Ya, jangan belajar dari AI juga bukan orang ya. Amin, saudara. Ya kita berdoa ya, Tuhan kami bersyukur kami dapat ada di tengah-tengah kegerakan Bali Press Community Church ini. Kami berharap supaya gereja ini menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Banyak para pelayan muncul lahir dari gereja ini untuk menuntaskan amanat agung di Bali. Berdoa untuk Pak Peter, berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ambil keputusan pada hari ini mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau dipakai sama Tuhan, biar mereka menyesuaikan dengan apa yang menjadi kriteria kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Oh Tuhan pimpin langkahku hari ini. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Berani jalani sendiri sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Tolong teksnya. Aduh firman-Mu setiap hari jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan. Kita berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh, tanpa Roh. Bawalah aku Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya.
Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan terus mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh layak Tuhan menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengertian dan Tuhan terus menjelaskan dalam kehidupan kami. Kami menangkap pesan Tuhan yang penting, nilai kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami boleh merenungkan dan melakukannya. Memberkati semua saudara, seluruh jemaat Tuhan dan gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami terpelihara sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat di atasmu, dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berbakti Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.